Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 1912048 dari kelas A Akuntansi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang siklus pendapatan. Apa itu siklus pendapatan? Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Selanjutnya ada aktivitas atau kejadian ekonomi yang ada di siklus pendapatan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama penerimaan pesanan penerimaan barang atau jasa dari pelanggan, yang kedua pengirim barang atau jasa kepada pelanggan, yang ketiga penagihan kepada pelanggan, yang keempat penerimaan kas dari pembeli, baik dari penjualan tunai. Selanjutnya dokumen, catatan, dan laporan. Di sini ada 2, yaitu jenis transaksi dan dokumen yang terkait. Di jenis transaksi ini ada penjualan kredit, yaitu penjualan tunai, penerimaan kas, dan penghapusan piutang. Sedangkan di dokumen yang terkait ada order penjualan, nota pengiriman, faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit, dan yang terakhir memo analisis umur piutang dan jurnal voucher. Selanjutnya laporan yang dihasilkan dari siklus pendapatan. Di sini ada 3, yaitu yang pertama laporan kontrol, kedua register, dan ketiga laporan khusus. Di laporan kontrol ini berisi yang pertama transaksi yang telah diposting, kedua jumlah angka atau nomor transaksi, yang ketiga daftar perubahan yang dibuat selama pemeliharaan file. Selanjutnya yang kedua register, daftar yang memuat seluruh transaksi atau penjualan yang diproses selama satu periode pemrosesan. Yang terakhir laporan khusus. Di laporan khusus ini meliputi laporan bulanan, daftar umum piutang, daftar penerimaan kas, dan laporan analisis penjualan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ika Sartika, NIM 1912024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Irmawati. Di sini saya akan melanjutkan tentang laporan bulanan. Laporan ini berisi daftar transaksi dalam rekening pelanggan tertentu selama satu periode, biasanya 1 bulan. Akhir bulan laporan dikirimkan dengan pelanggan dengan tujuan yang pertama, agar pelanggan dapat memantau transaksi dalam rekening masing-masing sehingga dapat melakukan klarifikasi bila ada kesalahan. Yang kedua, mengingatkan pelanggan untuk segera membayar kewajibannya. Daftar umum piutang. Laporan ini berisi rincian piutang kepada setiap pelanggan yang dikelompokkan berdasarkan umumnya dan dokumen transaksinya. Daftar penerimaan kas. Laporan ini berisi rincian yang tunai dan cek yang diterima selama 1 hari. Laporan ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kas, yaitu untuk mencegah terjadinya pencurian dan menjamin bahaya tidak ada penerimaan yang hilang sebelum dikreditkan ke rekening pelanggan. Laporan analisis penjualan. Laporan ini dibuat untuk keperluan manajemen. Laporan ini berisi ringkasan penjualan, biaya, dan margin laba untuk setiap pelanggan, produk petugas penjualan atau wilayah penjualan. Laporan ini membantu manajemen pemasaran untuk mengevaluasi kemampuan setiap produk, kinerja petugas penjualan atau efek dari sebuah aktivitas promosi atau advertensi. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan dalam melaksanakan siklus pendapatan tergantung pada alat yang digunakan untuk mengelola data transaksi. Jika pengelolaan data transaksi dilakukan secara manual, maka catatan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
buku jurnal, jurnal penjualan, jurnal memo kredit, dan jurnal penerimaan kas. Yang kedua, rekening pembantu piutang dagang. Dan yang ketiga, rekening buku besar piutang dagang kas. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Alfarijal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarijal, NIM 1912037. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Ika Sartika. Langsung saja, file-file yang digunakan dalam pemrosesan transaksi dalam siklus pendapatan. File transaksi, delay ini digunakan untuk menampung secara sementara dalam sistem manual mirip dengan buku jurnal. File transaksi terdiri dari yang pertama, invoice detail, sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang faktur penjualan. Yang kedua, sales order detail, sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang order penjualan. Yang ketiga, cash receipt detail, sebuah file yang digunakan untuk menampung data tentang transaksi penerimaan kas dari pelanggan. Selanjutnya, sistem manual, pengolahan transaksi dalam siklus pendapatan yang diselenggarakan secara manual, mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur penjualan kredit. Yang kedua, prosedur penerimaan kas pelunasan piutang. Yang ketiga, prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem berbasis komputer, pengolahan transaksi dalam siklus pendapatan yang berbasis komputer, mencakup prosedur-prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pemesanan penjualan. Yang kedua, prosedur penerimaan barang. Yang ketiga, prosedur penagihan. Yang keempat, prosedur penerimaan kas. Selanjutnya, aktivitas pengendalian untuk transaksi penerimaan kas. Aktivitas pengendalian untuk transaksi penerimaan kas mencakup 4 macam, yaitu yang pertama, otorisasi penerimaan kas. Yang kedua, pengamanan pada kas atau cek. Yang ketiga, pemisahan tugas. Yang keempat, penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Selanjutnya, aktivitas bisnis dalam siklus pendapatan berbasis komputer. Salah satu tujuan SIA dalam siklus pendapatan adalah untuk mendukung kinerja aktif bisnis sebuah organisasi dengan meningkatkan efisiensi pemrosesan data transaksi. Aktivitas siklus pendapatan yang pertama, penanganan pesanan pelanggan. Yang kedua, pengiriman barang. Yang ketiga, penagihan atau pembuatan faktur penjualan. Yang keempat, penerimaan kas. Selanjutnya, tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Fungsi kedua dari sebuah SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa tujuan berikut tercapai. Yang pertama, semua transaksi telah diotorisasi secara tepat. Yang kedua, semua transaksi yang dicatat adalah valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid dan otorisasi telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi telah dicatat secara akurat. Yang kelima, semua aktiva, kas, persediaan, dan data dilindungi dari kehilangan atau pencurian. Yang keenam, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, adapun ancaman. Yang pertama, penjualan kepada pelanggan dengan reputasi kredit buruk. Yang kedua, kesalahan pengiriman. Yang ketiga, pencurian barang. Yang keempat, kegagalan menagih pelanggan. Yang kelima, kesalahan mengihan. Yang keenam, pencurian kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.